human computer interface di sini ya, itu terkait dengan bagaimana peranan manusia ya terhadap sistem komputer. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang ini ya. Human interface ya, bagaimana interaksi manusia dengan sistem. Nah, kalau ada yang mau rajin menulis, boleh saja nanti dibuat tulisan ini gitu ya. Ya, jadi kita pahami human interface di sini adalah apa ya? Human computer interaction ya. Jadi kalau manusia sering sangat tergantung sekali gitu ya menggunakan laptop misalnya, menggunakan internet gitu ya. Maka dalam hal ini ada yang dikatakan dengan awareness of human computer interaction, effectiveness of issue of human computer interaction, dan eksistensi human computer interaction in organizational setting, dan juga konsep-konsep yang terkait dengan human computer interface di sini. Nah, jadi bicara dengan apa ya? Bicara dengan human computer interface di sini kita melihat dari sisi pemahamannya dulu ya, interaksinya. Jadi yang dikatakan dengan human computer interface di situ ya bagaimana mendapatkan pengetahuan ya yang terkait dengan hubungan antara user itu sendiri, tugasnya, kemudian konteks tugasnya, kemudian sistem informasi dan juga lingkungan sistem ya. Ya, lingkungan sistem yang apa ya? Yang digunakan ya sebagai dasar interaksi. Nah, jadi interaksi ini adalah bisa manusia ya, bisa tugas, kemudian juga bisa teknologinya dan juga bisa lingkungannya. Nah, jadi banyak melibatkan apa ya? Banyak melibatkan entitas di dalamnya. Nah, ada yang dikatakan dengan fit. Apa itu dia fit? Ya, fit di sini adalah human computer interface element ya. Artinya bagian dari sumber daya yang ada pada manusia, komputer dan juga tugasnya untuk menghasilkan kinerja ya. Dan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat antara human computer interface di sini ya bagaimana manusia dengan komputer ya, komputer dengan tugasnya dan juga lainnya ya. Jadi sini variabelnya adalah berupa nature of work, ya, kemudian juga environment dan juga workspace gitu ya. Nah, task di sini ya, task di sini adalah untuk bagaimana kompleksitas tugas yang terkait dengan masalah sumber daya manusia dan juga sistem itu berinteraksi ya dan mendukung ya sistemnya yang dikatakan dengan e-commerce dan juga web system atau juga ERP system atau juga wireless system gitu ya. Dan juga distrukturkan ya secara rutin dan juga didefinisikan tanpa menjelaskan secara struktur ya. Nah, kemudian juga kinerja ya, performance. Jadi kombinasi efisiensi dari kinerja yang menunjukkan kualitas yang dihasilkan dari tugasnya ya. Jadi tugasnya manusia tersebut ya sukses atau tidaknya banyak sekali ya tergantung daripada kebutuhan dan juga interaksi dengan komputer itu sendiri ya. Nah, well-being, apa itu well-being ya? Well-being di sini adalah suatu hal yang ada pada aspek dari sisi manusia tersebut yang mencakup keamanan dan juga kesehatan ya. Artinya di situ well-being itu adalah aspek psikologi gitu ya, aspek sikap gitu ya. Aspek psikologi, aspek sikap yang menunjukkan suatu hal yang penting gitu ya. Menunjukkan suatu hal yang penting. Nah, kemudian juga di dalam human interaction di sini itu adalah implementasi dari teori TAM ya, TAM model. TAM model itu artinya bagaimana? Ya, bagaimana gitu ya organisasi yang dalam hal ini menggunakan sistem bisa menerima, accept ya, bisa menerima dan juga bisa menggunakan dari teknologi informasi ini sejauh mana gitu ya, sehingga dapat digunakan untuk apa ya pengembangan sistem, nah itu ya. Jadi TAM di sini berkaitan dengan masalah sikap. Jadi kalau bicara masalah sikap, maka bicara faktor kepuasan, ya kemudian juga faktor kekhususan dan safety,
faktor enjoyment ya, faktor kesenangan, dan juga faktor kebiasaan untuk menggunakannya, playfulness ya. Ini dikatakan dengan TAM ya. Nah, dalam hal ini masalah usability-nya ya terkait dengan human computer interaction di sini ya, standar kegunaannya sejauh mana, dan juga kegunaan dari sisi heuristiknya juga diatur gitu ya. Jadi dalam interaksi antara manusia dengan komputer di sini tidak lepas ya dari yang namanya aspek pendesainan. Jadi kalau misalnya desain yang bagus, maka secara psikologi individual dari penggunanya akan senang ya. Maka dalam hal ini data itu disajikan ya dalam bentuk format yang berbeda. Mana yang mau suka? Kalau orang mau lihat grafik penjualan misalnya, suka mana orang? Apakah suka dalam bentuk tabel, suka dalam bentuk grafik, suka dalam bentuk teks, atau suka dalam bentuk narasi misalnya kan? Atau suka dalam bentuk different time. Nah, seperti itu gitu kan. Dan pivot table di sini adalah ya penggunaan seperangkat tabel-tabel ya. Tabel-tabel yang merupakan pilihan. Jadi user di sini itu akan mengendalikan apa yang digunakannya ya. Jadi dalam bentuk pivot table di situ ya terlihat ya. Nah, data ya bagaimana tabel dihasilkan ya. Ya atau misalnya disajikan dengan model seperti ini ya, ada yang bentuknya tabel seperti ini, ada yang dalam bentuk diagram, ada yang bentuk diagram batang. Atau juga human interaction di sini bisa berupa vision ya, dalam bentuk penglihatan ya, dalam bentuk pendengaran, dalam bentuk sentuh. Mau suka mana gitu ya. Ya, apakah melihat, mendengar atau sentuh? Ya, kalau misalkan manusia kalau masa Covid seperti ini ya kan, kita lebih suka kalau bisa jangan disentuh gitu kan. Artinya kita mau masuk komplek misalnya mau ke bandara ya Kuala Namu ya kan, kalau mau masuk gerbangnya itu kan suka mana ya, kalau kita pencet tombol atau layar tunjuk saja ya, pasti orang suka menggunakan layar tunjuk tanpa disentuh kan gitu kan, untuk mendapatkan keluar kartu parkir gitu ya. Jadi dengan adanya layar sentuh ya itu interaksi manusia gitu ya dengan sistem itu sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini ada keterbatasannya bagaimana interaksi manusia tadi dengan sistemnya, yaitu disabilities dan juga desain ya. Nah, itu. Nah, jadi dalam hal ini yang ada namanya dikatakan dengan interface. Apa itu interface? Ya, interface di sini adalah ya perantara ya, artinya fungsi tugas dan juga fungsi kegunaan itu ada di perantarai, namanya interface ya. Jadi tipe-tipe user interface di situ sifatnya bisa berupa natural language interface ya, question and answer interface, menus atau form fill interface, atau juga common language interface, ada juga graphical user interface, atau juga dalam bentuk web interface ya. Nah ini bisa dibaca sendiri lah ya bagaimana definisi masing-masingnya tersebut ya. Ya, baiklah. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Ya, jadi dengan kata lain, bicara human interface di sini adalah bicara interaksi manusia dengan sistem ya, dengan komputer. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Oke. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita hari ini, gitu ya. Ya, perkuliahan kita hari ini, dan kita